Berangkat, masuk, istirahat. Jangan dong, di kelas juga kan banyak teman-teman. Ya iya, tapi ketemunya cuma itu aja. Emang nggak bosan gitu? Enggak dong, Nggak karena kan pengen menikmati di kelas, di dalam kelas. Emang gak panas di luar organisasi terus? Ih, kan udah dibilang kalau ada capek, kesel, panas, asalkan bahagia itu semuanya indah. Ya berarti di kelas juga sama dong. Tapi emang nggak bosan cuma orang-orang itu aja? Enggak dong, karena kan sudah menyatu kayak keluarga. Kayak gimana sih rasanya? Pasti seneng dong kumpul sama keluarga terus. Emang gak ada masalah nih antar temen gitu? Biasanya kan ada. Itu gimana itu? Ya pasti ada. Ada. Tapi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to Obamas, obrolan asik madu bang. Dari sekian lamanya ya kita tidak mengadakan podcast lagi. Akhirnya nih yang ditunggu-tunggu, hari ini kita mengadakan podcast. Penasaran gak nih guys, apa yang bakal Najwa angkat dari tema-tema kita kali ini? Dan dengan siapa nih narasumber kita kali ini? Penasaran nggak siapa mereka? Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya kak? Alhamdulillah. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Ya boleh dong. Dari kakak nih, siapa namanya kak? nama aku Rizka. Sekarang kalau kakak Kalau nama saya Aas Baiti Cahya. panggilannya Bisa dipanggil Aas boleh, Baiti boleh, Cahya pun boleh. ABC. ABC boleh juga tuh. Bagus. Oke, mau tanya-tanya nih kak. Di sini ada yang aktif di organisasi kak? Saya alhamdulillah saya yang aktif. Oke, mau tanya-tanya nih. Udah berapa lama kak aktif di organisasi? Saya ikut organisasi kurang lebih dari kelas 10, awal masuk kelas 10 sampai sekarang. Gimana dengan organisasi sekarang? Sekarang alhamdulillah jalan dengan lancar, baik. Alhamdulillah. Kalau gimana kak? Kak Rizka, kegiatan kelas? Ya seperti biasanya, happy ketemu teman-teman terus. Gitu-gitu aja ya? Iya, gitu aja. Baik. Lanjut lagi ya nih kak. Perbincangan kita mau tentang organisasi dan juga kegiatan-kegiatan di kelas. Mau tanya kakak kan udah lama banget kegiatan di organisasi. Alasan kenapa mau ikut di organisasi kak? Awalnya nggak niat ikut sih ya, tapi dipaksa suruh ikut. Nggak niat, tapi dipaksa karena setiap kelas kan perangkat kelas itu wajib mengirimkan ya, Iya. untuk mendaftar menjadi anggota OSIS. Nah kebetulan saya perangkat kelas, jadi saya suruh daftar. Udah daftar, masuk kepilih. Alhamdulillah jadi sekretaris OSIS ya. Iya. Terus habis itu apa ya kurang kurang menikmati awalnya. Iya. Terus abis itu lama-lama cobalah harus bisa berbaur nih sama kakak-kakaknya. Jadi sekarang happy-happy ya? Sekarang happy, terus habis itu nyaman. Sekarang malah ketagihan. Aduh. Nyesel nggak sampai sekarang? Iya, nggak terusan dong. Nggak ada rasa penyesalan kan berarti? ya? Enggak sih, enggak, alhamdulillah enggak. Kemudian untuk Kak Rizka, kan aktifnya cuma ada di kelas doang ya? Iya. Nggak ada itu terbesit rasa pingin untuk organisasi? Nggak ada. Ya karena gini ya, karena kan semua orang kan pasti punya pribadi masing-masing nih. Iya. Jadi kan ada yang hobinya berorganisasi dan ada juga yang itu akademik, siswa akademik benar. nih. Nah jadi aku ini termasuk orang yang apa sih nggak cocok di organisasi gitu ya. Tapi bukan berarti aku meninggalkan hal-hal yang positif dong. Aku ini pengen jadi pribadi yang unik gitu, beda dari yang lain. Kalau misalnya semua siswa ikut organisasi, nanti nggak muat dong. Kayak gimana? Kebanyakan ya? Iya. Benar-benar. Tapi kan di situ pasti ya pengalaman di organisasi sama dalam kelas itu berbeda gitu. Nggak ingin mencoba hal baru gitu? Enggak sih. Enggak. Aku lebih tertarik di kelas. Tapi emang nggak bosan gitu di kelas terus? Enggak dong, kalau kita udah terbiasa di kelas itu, jadi kita menikmati di ruangan itu tuh kayak gimana? Kita kayak menguasai lingkup di kelas itu. Jadi kayak kalau udah terbiasa itu kayak gitu. Enak, oke. Kemudian Kak, di organisasi selama ini nih, udah lumayan lama ikut. Apa yang Kakak dapetin di dalam organisasi? Yang terutama itu pengalaman ya, dari sekian banyak organisasi yang saya ikut, banyak banget pengalamannya, banyak banget cerita-cerita yang unik-unik ya, banyak banget teman baru, pengalaman pokoknya mah. Emang nggak capek? Enggak sih, kan
kalau ikut organisasi walaupun capek, satu sisi capek, satu sisi senang karena bareng teman-teman yang Terus kayak lain. gimana cara bagi waktunya? Bagi waktu buat apa nih? Ya Tentang apa? buat mengatur waktu buat organisasi terus sama pelajaran di sekolahnya. Kan sering tertinggal gitu. Iya, alhamdulillah sih kalau pelajaran nggak terlalu banyak yang tertinggal karena bisa bagi waktu. Misal hari ini ketinggalan pelajaran ini, kita tuh harus minjem buku teman gitu ya. Habis itu malam itu juga harus diselesain. Begitu selesai, besok pagi dibalikin. Jadi semuanya beres. Clear. Clear. Tapi kan itu nggak mendengar penjelasan dari guru langsung apa yang maksud. Tapi alhamdulillah kalau saya sendiri dijelasin atau enggak tetap maksud alhamdulillahnya. Tapi kan itu tidak dari gurunya langsung. Ya, tanya teman kan bisa. Soalnya temennya As juga nggak pelit loh, memaklumkan kalau As banyak organisasi, banyak kegiatan gitu. Emang mungkin AAS itu daya tangkap untuk pelajarannya emang mudah gitu ya. Jadi enak. Dan untuk Kris tadi kan yang kayak dijelasin tadi di dalam organisasi kan itu mudah untuk bergaul. Berarti kan untuk tingkat sosialisasi kita kan pasti udah terlatih gitu sejak ikut organisasi. Waktu itu kan udah pernah ikut PKL ya. Iya. Dan kegiatan di kelas kan cuma kayak kelas-kelas, kita susah untuk bergaul. Gimana tuh ketika cuman di dalam kelas, terus PKL yang otomatis kita tuh tingkat untuk apa ya? Tingkat Bersosialisasi. Iya, benar. Ke orang baru. Bersosialisasi itu mesti susah sih, apalagi untuk adaptasi. Gimana tuh? Enggak tuh biasa aja. Kalau diri aku pribadi gimana ya? Kayak ya asik-asik aja gitu. Jadi bersosialisasi ke orang lain tuh kayak udah biasa. Iya. Mungkin sebagian dari teman-teman ya emang susah karena dia nggak ikut organisasi. Tapi ya aku biasa aja. Jangan mentang-mentang aku nggak ikut organisasi, terus aku nggak bisa bersosialisasi. Gitu benar. Tapi kan kebanyakan anak itu ya, waktu itu pernah dengar cerita dari teman kelas gitu. Susah buat adaptasi, apalagi untuk anak yang pendiam dalam kelas gitu kan, dari komentar-komentar gitu. Tadi dengar-dengar dari kakak cerita ini tuh kan, berarti emang kakak tuh nggak ada kendala untuk bersosialisasi. Beda lagi tuh sama teman-teman kita yang ada di kelas-kelas tuh biasanya yang nggak ikut organisasi, apalagi yang anak yang pendiam, pasti susah banget bersosialisasi. Triknya nih kak, tips-tips bisa ceritain buat mereka nih. Jadi kalau pendapatku sendiri yang udah aku alamin, yang pertama kita tuh harus percaya diri. Nah di kelas juga kan kita diajarin presentasi sih, itu kan sama saja apa sih namanya menguji mental kita berbicara di depan banyak orang. Nah seperti itu. Baik, terus untuk Kak sendiri gitu, kan selama ini udah organisasi lama, udah kemana aja nih Kak? Alhamdulillah Organisasi. pas saya ikut organisasi pramuka ya, saya udah pergi kemah tuh selama 3 hari. Kapan itu? Pas tanggal 24 sampai 26 Agustus. Waktu itu masih itu banget ya, seger banget ini belum Iya, banget di kita. Di mana? di Wira Garden Bandar Lampung. Tempatnya itu indah banget. 3 hari ya Kak? Ya, Berarti ketinggalan pelajaran dong. ketinggalan sih, tapi alhamdulillah teman-temanku baik semua. Jadi ya dikasih tahu, diajarin. Diajarin juga. Kakak kan suka keluar-keluar nih kayak gitu. Gimana untuk akademik dalam kelas? Alhamdulillah dalam bidang akademik saya juga apa ya berpotensi Berprestasi juga. berprestasi juga. Alhamdulillah kemarin itu dapat rezeki ya jadi juara umum 1 di SMK Maan Banyumas. Wis. Alhamdulillah dopresnya itu gratis SPP 1 tahun. Tapi kan nggak Alhamdulillah. semua anak organisasi kayak membahas ini kan. Ya enggak, karena semua yang ada di organisasi itu berbeda pikiran, berbeda pendapat. Jadi apa yang bahas dapetin waktu berorganisasi keluar? Ya dapat ilmu, intinya dapat ilmu karena pas kemarin membahas tentang kesehatan ya. Pertama dapat ilmu tentang kesehatan, kedua dapat teman-teman baru nih, ada yang dari Adeni, dapat dari Puskesmas Adeni, Wates, Gading, semuanya ada di situ. Ketemu orang baru juga ya, Iya. bercengkrama dengan orang baru, nyari pengalaman baru. Oke, nih yang dari dengerin tadi, berarti kan yang untuk organisasi juga tuh nggak kalah saing sama yang ada di dalam kelas untuk bidang akademiknya. Sekarang pertanyaan yang mungkin bikin pandangan satu sama lain nih, pandangan untuk AAS yang aktif di organisasi, gimana pandang anak-anak yang cuma kayak diem-diem di dalam kelas doang?
kadang sempat mikir ya, emang nggak bosan gitu di kelas aja cuman berangkat, masuk, istirahat. Jangan dong, di kelas juga kan banyak teman-teman. Ya iya, tapi ketemunya cuma itu aja, emang nggak bosan gitu. Enggak dong, Nggak karena kan pengen menikmati di kelas, di dalam kelas. Emang gak panas di luar organisasi terus? Iya kan udah dibilang kalau ada capek, kesel, panas, asalkan bahagia itu semuanya indah. Ya berarti di kelas juga sama dong. Tapi emang nggak bosan cuma orang-orang itu aja? Enggak dong, karena kan sudah menyatu kayak keluarga. Kayak gimana sih rasanya? Pasti seneng dong kumpul sama keluarga terus. Emang gak ada masalah nih antar temen gitu? Biasanya kan ada. Itu gimana itu? Ya pasti ada. Ada. Tapi ya nyikapinnya ya harus dewasa dong. Karena kalau misalnya marahan, ya udah kembali kayak normal lagi gitu kalau udah baikan. Asik banget gitu dalam kelas. Soalnya maaf ya, aku ini jarang masuk ke dalam kelas loh, jarang menikmati suasana kelas. Berarti kamu kurang rasa keluargaan. Tapi teman-teman aku itu udah kayak keluarga. Kalau lagi datang gitu, pas datang disambut, ya biasa aja. Habis itu asalkan kita mau beradaptasi dengan mereka, kita ya gabung, langsung gabung. Tapi kamu ngerasa asing sama mereka karena kan kamu gak deket terus sama mereka. Nggak mungkin dong kalau nggak. Asing awalnya iya asing, tapi yang penting gimana diri kita sendiri menyikapi mereka. Kalau kita mau beradaptasi nih sama mereka, mau ikut nimbrung aja, pasti ya mereka menerima. Jadi tidak ada alasan tidak punya teman di kelas. Oke, sekarang untuk pandangannya Kariska mengenai anak-anak yang aktif di organisasi. Kalau menurut aku sendiri nih ya, Ya. ya itulah banyak yang caper. Caper? Iya. Ya, kok mau sih jadi itu apa disuruh-suruh sama guru? Itu tuh bukan disuruh-suruh, itu tuh mengabdi pada sekolah. Ya tapi kan terus apa sih namanya sih? Apa? Kenapa caper-caper kayak gitu? Kayak sok-sokan gitu di anak yang akademik. Maksudnya mungkin lebih ke aktif gitu ya, kok sih lagi wira-wiri gitu. Ya karena dia udah terkenal, jadi dia dipanggil guru ini, dipanggil ini, minta bantuannya. Karena yang selalu siap pasti dia selalu dipanggil. Terus ada juga siswa organisasi yang karena saking apa namanya? Saking dia nyamannya di organisasi, terus dia sampai menomorduakan pelajaran. Itu gimana? Kalau itu kan masing-masing ya. Kalau untuk AAS sendiri, alhamdulillah enggak. Jadi harus bisa membagi kalau untuk AAS. Tapi kan itu untuk kamu sendiri, Iya. teman-teman yang lain kan nggak tahu. Kalau temen yang lain kan itu urusan mereka. Ya kan sama aja anak organisasi. Ya berarti dia lebih menekankan dirinya kepada organisasi, lebih bersosial. Kan bidangnya itu masing-masing, tidak ada di akademik semua, tidak di ini semua, organisasi semua. Itu sesuai pendapat kalian masing-masing. Oke, udah panas, diminum dulu. Diminum dulu. Ya, habiskan. Tahu aja. Oke, lanjut aja ya pertanyaan selanjutnya daripada tambah panas nih. Sekarang tentang pertemanan yang ada di kelas. Untuk AAS kan suka banget keluar kelas. Gimana nih respon anak-anak kelas? Apalagi yang tadi katanya kebanyakan itu ya kegiatan yang di sekolahan itu sih di luar daripada dalam kelas. Respon anak-anak kelas ke AAS itu kayak orang asing kah? Cengkarang apa? Enggak sih, responnya ya baik aja. Soalnya mereka udah tahu loh gimana AAS. Kalau AAS-nya emang aktif dari sering keluar dan dimaklumi. Tapi merasa kayak asing nggak sih sama kayak teman, kan nggak sedekat sama teman-teman yang lain? Ya asing kalau misal kegiatannya lama banget, pasti kalau awal masuk kayak asing gitu. Tapi intinya asing kan. Iya. Asing. Kalau untuk Karisa sendiri? Kayak udah berasa keluarga sendiri karena kan sering di kelas terus. Jadi ya happy aja gitu. Tapi kan kalau untuk anak di organisasi kan dia punya teman banyak kan di luar gitu. Gak ingin gitu kayak pengen kenalan nih sama anak-anak luar, nggak di dalam organisasi. Ya kan anak akademik bukan berarti nggak bisa bersosialisasi kata aku tadi. Jadi nggak semuanya nggak bisa bersosialisasi karena tergantung anaknya sendiri seperti apa. Apakah dia pendiam, terlalu kutu buku lah, bagaimana. Jadi tergantung diri sendiri. Jadi itu organisasi ataupun tidak berorganisasi tidak mempengaruhi dalam tingkat pertemanan ya, lingkup Iya. pertemanan. Benar. Sekarang mau pembahasan yang lebih apa tuh? Pembahasan tentang asmara ini. Di belakang layar aja. Apa dibuka di sini aja deh.
Aku kepo nih yang untuk yang anak-anak yang suka organisasi, hampir seluruh waktunya kan mesti sibuk. Sekolah, kegiatan di luar sekolahan, masuk-masuk jam pelajaran, pulang sore, malam-malam hanya tugas. Untuk kisah asmaranya gimana? Aduh, gimana ya? Malu loh kalau kisah asmara itu. Anggap aja gak ada kamera. Kalau asmara, kalau suka udah ada sih ya, tapi kalau untuk hubungan itu belum pernah. Kalau suka dalam satu lingkup organisasi pasti ada. Cinlok. Ya gitulah ya. Tapi rahasia aja lah anaknya. Ceritain gimana? Skip lah, skip. Ya jangan buka kartu. Maksudnya tapi ganggu gak sih untuk anak organisasi sama hal asmaranya? Kalau pendapat saya sendiri enggak sih, asalkan kita bisa menyeimbangi sikap kita yang dewasa. Jangan terlalu ngebet nih pengen berduaan mulu, pengen ini mulu gitu, jangan. Tapi kan hampir waktunya nggak ada tuh. Jadi rata-rata anak yang organisasi itu pacaran sama anak yang berorganisasi, kayak gitu. Ada sih temen. Kayak gitu. Iya. Tapi kan mereka menikmati. Ya kan udah ketemu. Ya iya, sering ketemu kan. Ya sih, kalau untuk Anissa nih kan di dalam kelas terus, di dalam kelas terus maksudnya maaf. Iya. Ada cinlok kah? Enggak ada, cewek semua kelasku. Ih, Aku masih normal. oh iya benar. Adanya di luar kelas ya. Tapi kan pernah ya Kak Rizka ikut Oh, organisasi waktu itu ya? Sempet banget Karena aku nggak cocok berorganisasi. Iya. ya itu. Pernah cinlok di situ? Pernah. Oh, sampai sekarang itu ya? Tapi bahasnya di belakang layar aja ya. Oke, berarti kesimpulannya di sini ya, mau kita berorganisasi ataupun enggak, dalam percintaan, pertemanan itu nggak ada yang buruk sama sekali ya. Baik, yang terakhir nih ya Kak, bisa nih kalian kasih statement dari tim organisasi dan juga tim akademik. Bisa, oke, dari tim organisasi dulu. Oke, jadi kalau kita ikut organisasi, kita itu tidak ada ruginya karena di sini kita melatih public speaking kita, menambah mental, terus menambah pengalaman juga. Jadi tidak ada ruginya ikut organisasi. Dan saya pun bangga menjadi anak organisasi. Sekarang dari tim akademik. Nah, anak akademik juga jangan mau kalah sama anak yang berorganisasi. Jadi ya, kalau anak akademik itu lebih dekat dengan guru di kelas. Nah, masalah public speaking, kami juga presentasi di dalam kelas, jadi kami juga tidak kalah dong pastinya. Ya intinya kita happy lah karena merasakan kekeluargaan di dalam kelas itu gitu. Oke, jadi kesimpulannya ya, baik untuk tim organisasi ataupun tim di akademik, mereka itu punya sisi kelemahan dan juga kelebihannya masing-masing. Tergantung pada diri kita sendiri. Mungkin untuk yang tim di organisasi, mereka sudah bisa meluangkan waktu, membagi waktunya untuk organisasi. Begitupun sebaliknya untuk yang tim di akademik, mereka ingin mencari hal-hal kelebihan di bagian yang lain dengan tidak mungkin di bagian organisasi. Jadi untuk kakak-kakaknya juga terima kasih banyak ya udah mau meluangkan waktu ngobrol bareng kita di Obama. Terima kasih juga telah mengundang kami. Setelah sekian lama saya nantikan, akhirnya saya diundang nih di Obama Studio. Sekian lama ikut organisasi, jadi juara umum juga akhirnya. Seneng banget. Ya alhamdulillah, semoga kita bisa ketemu lagi di tema-tema yang lainnya ya. Oke. Itu dia tadi perbincangan singkat tapi panas kita dari tim akademik versus tim organisasi. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa untuk pantengin dan juga follow semua akun sosial SMK Ma'arif Banyumas. Nantikan konten-konten kita selanjutnya. Dan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.